Itu Allah kita, bukan Allah itu Tuhan kita. Kita itu jaga bilang Tuhan Allah. Itu benar Kak? Atau gimana Kak? Gitu loh. Kalau kamu bilang Tuhan Allah, tapi kamu memaknainya Allah lain, ya itu salah. Tapi kamu yang percaya adalah Yesus yang lain, bukan Yesus yang mati tersalib, melainkan Yesus yang diserupakan. Kamu tidak akan pernah diselamatkan. Iya. Kak, mau tanya lagi Kak, terkait Melkisedek itu Tuhan Yesus atau? Melkisedek adalah Tuhan Yesus sebelum menjadi manusia. Karya kita buka dalam Ibrani, sebelum inkarnasi datang ke dunia, atau istilah teologis yaitu disebut dengan Kristofani atau Christos Panero. Takdir versi Alkitab itu seperti apa sih Kak? Waktu saya ke room Islam, di situ dibilang itu Tuhan yang mana lagi? Itu Allah sama Tuhan itu sama nggak ya? Allah itu adalah hakikat, sedangkan Tuhan itu adalah gelar. Itu berbeda. Beda ya? Beda. Itu aja, saya mau tahu itu aja sih. Iya. Allah itu bukan nama ya, Allah itu adalah hakikat. Itu dari Ibrani, Eloah, bentuk tunggalnya. Bentuk jamaknya adalah Elohim. Maka diserap dalam bahasa Arab menjadi Allah atau Allahu gitu. Jadi Allah itu tidak pernah menjadi nama. Itu adalah hakikat. Makanya semuanya orang Israel bunyinya apa? Sma Yisrael Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Eloheinu, Adonai Tuhan itu Allah kita, bukan Allah itu Tuhan kita. Jangan dibalik ya. Sma Yisrael Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tuhan itu atau Hashem, Yod-Heh-Vav itu Allah kita, dan Yod-Heh-Vav itu Esa. Jadi Tuhan itu Allah kita. Sama seperti Axel ini pacar saya. Berarti kamu pribadinya baru status kamu sebagai apa? Maka Tuhan itu pribadinya dan Allah itu statusnya sebagai apa? Jadi Tuhan itu Allah kita, bukan Allah itu Tuhan kita. Jadi Allah itu tidak pernah menjadi nama. Itu adalah hakikat sebagai sesuatu yang disembah. Makanya dikatakan jangan ada padamu Allah-Allah lain selain daripada aku. Artinya jangan ada sesembahan lain selain daripada aku, Sang Hashem, Adonai yang Eloheka dari kalian ini. Itu ya. Jadi Tuhan itu gelar, sedangkan Allah itu adalah hakikat. Oke? Terima kasih. Oke, ingat pas ya. Kita kan Kak dari Manado, terus kita itu jaga bilang Tuhan Allah. Itu benar Kak? Atau gimana Kak? Kalau mau ibadah itu selalu bilang Tuhan Allah. Gak masalah. Selain di dalam hatimu Allah Tritunggal ya nggak apa-apa. Yang penting Allah Tritunggal, Allah yang esa itu, gitu loh. Kalau kamu bilang Tuhan Allah, tapi kamu memaknainya Allah lain, ya itu salah. Tapi kalau dalam hatimu adalah Allah yang ada di dalam iman kekristenan, yang diperkenalkan oleh Bapa kita, oleh Kristus kepada kita sebagai Bapa kita, ya tidak masalah. Sama seperti ketika kamu ngomong Yesus, tapi kamu yang percaya adalah Yesus yang lain, bukan Yesus yang mati tersalib, melainkan Yesus yang diserupakan. Kamu tidak akan pernah diselamatkan, gitu loh. Jadi kita tidak perlu pusing mengenai bahasa. Yang paling penting itu adalah mengenai siapa. Kenal nggak kita? Tahu nggak kita tentang siapa yang benar dan sejati? Itu saja. Jadi kalau dikatakan Tuhan Allah, tapi itu merujuk kepada Allah yang benar, yaitu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang ada dalam kitab suci kita yang kudus, yang diperkenalkan sebagai Bapa oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu sah-sah saja, gitu loh. Daripada kamu mengimani, kamu bilang Yesus, tapi Yesus yang kamu imani adalah Yesus yang diserupakan, Yesus yang tidak tersalib, maka kamu tidak peroleh keselamatan dari Yesus yang seperti itu. Gitu loh. Jadi istilah-istilah itu yang tidak masalah. Itu hal biasa itu. Ya. Oke. Iya. Kak, mau tanya lagi Kak, terkait Melkisedek itu Tuhan Yesus atau?
Melkisedek adalah Tuhan Yesus sebelum menjadi manusia. Area kita buka dalam Ibrani ya. Ibrani. Oke. Nah, Ibrani 5. Ibrani bukan. Ibrani 7 ya. Dikatakan begini. Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong dan memberkati Abraham ketika Abraham kembali dari peperangan mengalahkan raja-raja. Kepada dia pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Nama Melkisedek pertama-tama berarti Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Gitu. Jadi itu adalah Yesus sebelum inkarnasi datang ke dunia. Atau istilah teologisnya itu disebut dengan Kristofani atau Christos Panero. Panero itu kan bahasa Yunani artinya penampakan Kristus. Gitu. Jadi itu adalah Yesus sebelum menjadi manusia dalam rupa-rupa Theophany atau Kristofani. Itu ya. Kak, lalu ada perikop yang mengatakan lebih tinggi dari Melkisedek, Yesus lebih tinggi atau Melkisedek lebih tinggi. Saya sudah lupa sih Kak itu, tapi pernah saya baca ada yang perikop seperti itu Kak, yang lebih tinggi dari Melkisedek, Yesus, yang dibandingkan antara Yesus dan Melkisedek. Itu bukan dari Melkisedek, itu Kristus lebih tinggi dari Imam Harun. Oh begitu. Beda gitu. Oke Kak. Oke, hanya itu Kak. Makasih ya Kak. Ya. Thank you. Kristus sebagai raja. Tidak ada raja selain daripada dia yang menyatakan dirinya sebagai raja. Tentang takdir versi Alkitab itu seperti apa sih Kak? Tidak ada dalam Alkitab itu takdir. Oh iya. Tidak ada. Soalnya itu kalau di takdir manusia itu, kalau di sebelah itu selalu ngomong apa ya, kayak sakit-sakit itu. Kalau versi Alkitab sama sekali nggak ada. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai, itu hukum kitab suci. Jadi tidak ada Tuhan itu memprogram orang untuk mati ke neraka. Dia menghukum orang, kamu dipaksa berjodoh dengan si itu, kamu dipaksa anakmu harus begini, itu tidak ada. Jadi apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Itu hukum kitab suci. Free will. Jadi kalau sebelah ngomong takdir itu sebelah, bukan kita. Gitu. Terus beda sama nasib takdir itu enggak sih? Bagaimana? Kalau takdir sama dengan nasib enggak, Kak? Nasib. Iya, nasib. Kayak miskin itu takdir bukan? Loh enggak. Mana ada takdir itu miskin. Kalau kamu bekerja, kamu mau jadi kaya, kamu bekerja keras di dalam nama Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan buka jalan. Kan Tuhan Yesus bilang begini, ketuklah, mintalah. Tapi jangan lupa, cari. Jangan kamu cuma ketuk, berdoa saja. Kamu minta mulu, tapi kamu nggak cari, ya kamu nggak mendapat. Gitu loh. Jadi kamu ketuk, ya, kamu minta sama Tuhan dan cari. Gitu. Ya, miskin itu bukan sebuah apa ya, ketetapan Tuhan, bukan. Itu kemauan kita. Gitu loh. Ya cuma kan di dunia ini, kalau masih di dunia ini ada yang namanya persaingan. Ada yang bisa cepat kaya, ada yang bisa lama kaya, ada yang bisa lama segala macam lah. Nah itu yang perlu kita doakan agar Tuhan buka jalan bagi kita untuk menyertai kita selalu dan senantiasa di setiap kehidupan.
Itulah iman. Karena iman itu pengharapanmu yang dibarengi dengan kerja kerasmu. Iman itu kan pisteu kalau dalam bahasa Yunaninya. Itu artinya taat, aktif, bekerja gitu. Jadi ya kemiskinan itu bukan kamu, Tuhan kenapa saya miskin, kenapa kamu buat saya miskin. Ya kamu gak kerja aja. Oh saya udah kerja kok, saya udah kerja keras. Mungkin kamu salah jalur. Udah bener kok, cek lagi. Atau mungkin kamu hanya bekerja tapi kamu tidak pernah berdoa, malah protes sama Tuhan, yang nggak tahu diri namanya begitu. Gitu. Jadi jangan pernah protes sama Tuhan. Gitu ya. Boleh nanya lagi nggak? Ya, silakan. Itu mengenai ini kalau soal ada orang yang jahat gitu. Ini masih di takdir tadi. Kalau kan orang ada anak kecil terus diperkosa, itu takdir bukan? Gak ada takdir anak kecil diperkosa. Itu apa namanya? Ya itu kejahatan saja yang terjadi. Itu artinya orang yang itu tidak mengalami, tidak mengasihi sesamanya manusia. Lalu bagi anak itu disebut apa kalau dia mengalami hal seperti itu? Ya bagi anak itu dia sebut itu sebagai sebuah kesalahan saja dari orang lain sama dia. Itu menjadi tanda orang itu tidak mengasihi dia, menjadi tanda bahwa orang itu berdosa terhadap dia. Makanya kegagalan mengasihi sesama adalah kegagalan mengasihi Allah. Kan Tuhan berkata dalam Dasatita ke-7, jangan berzina. Kalau kita berzina, apakah kita menjinahi Tuhan? Kan tidak, kita menjinahi manusia. Kita merugikan manusia, kita gagal mengasihi dia, maka otomatis kita gagal mengasihi Allah. Jadi anak itu bilang, mungkin udah ini takdir. Kok enggak ada begitu? Misalnya kamu jalan-jalan ke suatu tempat, sepi begitu, kamu lihat cewek cantik sekali. Mungkin Tuhan sudah takdirkan saya bermain dengan wanita ini. Mana ada begitu? Gitu loh. Itu kehendakmu. Dan wanita itu pun enggak mungkin bilang, mungkin Tuhan sudah takdirkan saya dengan pria di jalan ini. Mari kita lakukan. Itu kemauanmu. Jadi enggak ada istilah begitu. Ya mungkin anak itu kenapa dia bisa ada di sana, ya katakanlah sekalipun dia tidak bersalah ya, tapi itu adalah kesialan dia mungkin, dan banyak hal yang mempengaruhi itu gitu. Dan orang yang menjahati dia karena dia tidak bersalah itu akan dihukum gitu. Itu hukumnya Tuhan ya. Jadi nggak ada takdir dalam Kristen. Kalau yang sono-sono ada takdir ya itu urusan mereka lah. Kalau kita benda ada. Ya bro. Bukan seizin Tuhan gitu Kak. Tuhan mengizinkan itu. Tuhan mengizinkan. Tuhan mengizinkan. Sama seperti Adam dan Hawa, mereka berbuat dosa. Tuhan izinkan mereka karena Tuhan nggak mau ganggu kehendak kita. Kamu mau berdosa ya udah pilih. Tuhan hanya bilang jangan ya begini. Tuhan cuma bilang itu. Tapi kalau kamu memilih jangan itu, ya itu urusanmu. Kamu akan dihukum. Misalnya nih Tuhan bilang jangan membunuh gitu. Tuhan udah bilang jangan membunuh. Tapi Tuhan gak akan memengaruhi kamu untuk membunuh atau tidak. Itu pilihan kamu. Kalau kamu membunuh ya kamu akan dihakimi. Kan Tuhan udah beri larangan. Karena kamu diciptakan bukan dengan menjadi robot. Kamu diciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Kamu punya free will di dalam diri kamu. Gitu. Oke? Oke, makasih, itu aja Kak pertanyaannya. Makasih banyak ya. Dia mengatakan bahwa semua agama selain ortodoks itu adalah bidat. Terus saya tanya, yang penting kan masih Allahnya sama, Allah Tritunggal. Dia bilang enggak. Cuman satu ajaran yang dibawa sama jelaskan itu bahwa maksudnya itu penjelasan yang menurut saya keliru. Kalau kita yang di luar ortodoks itu dianggap bidat begitu. Saya berteman banyak dengan ortodoks, tapi nggak ada ortodoks yang membidatkan saya. Ya itu makanya saya Udah, bingung. berarti yang salah siapa? Kan dia yang berpikir salah, bukan ortodoks itu yang salah. Iya gitu. Makanya terus ketika dia di ortodoks itu kemudian kita mau ajak doa, misalnya kita makan atau doa di tempat ibadah-ibadah lain, pokoknya dia nggak mau ikut, katanya itu karena nggak sesuai dengan iman mereka.
Ya nggak apa-apa, itu hak dia. Itu hak dia untuk berpendapat, bersuara. Yang penting kan kita itu, kan Tuhan Yesus bilang kamu dikenal dari buahnya. Berbuahlah. Gitu. Itu yang penting. Ya. Iya betul. Gitu. Nggak perlu pusing lah hal-hal Iya, makanya saya cuma cari tahu apakah memang di Ortodoks itu mengajarkan bahwa Protestan atau Katolik itu bidat. Bukan, enggak ya? Nggak ada. Oh, gitu. Oke. Makasih. Penjelasan mengenai apa kelahiran Yesus. Yang saya mau tanya, waktu saya ke room Islam itu ditanya itu mengenai waktu di Matius, kalau tidak salah Matius kelahiran Yesus di dalam apa? Itu di dalam kandang atau dalam ruangan? Ada dua versi. Matius sama apa? Kalau tidak salah apa tuh? Lukas ya. Itu kenapa ada dua beda begitu? Ada dalam ruangan yang 3 orang Majus datang di dalam ruangan, terus ada juga yang di dalam itu palungan atau di kandang. Makanya di situ dibilang itu Tuhan yang mana lagi. Makanya pusing. Itu jawabnya bagaimana, Kak? Iya. Ya itulah mereka itu. Mereka tidak tahu sesuatu yang berbeda dan mereka tidak tahu sesuatu yang bertentangan. Jadi mereka itu bingung cara memberitakan hanya satu dan hanya memberitakan satu. Itu mereka bingung itu. Mereka itu bingung tentang hanya memberitakan satu dan memberitakan hanya satu. Itu mereka tidak ngerti. Dan bagi mereka yang berbeda itu pasti bertentangan. Padahal berbeda belum tentu bertentangan. Tapi kalau bertentangan pasti berbeda. Yesus lahir di mana? Di ruangan kah? Di palungan kah? Di kandang kah? Atau di mana? Dua-duanya benar. Yesus itu dibaringkan di palungan menurut kesaksian Lukas. Di palungan yang terbuat dari ukiran batu. Di dalam ruangan kandang domba yang berupa gua. Di Bethlehem dekat kawasan Migdal Eder. Jadi tidak ada yang bertentangan. Jadi kalau Kristus dikatakan lahir di sebuah ruangan itu oke. Gua itu ruangan apa? Oh ternyata ruangan kandang domba yang berupa gua. Di Bethlehem di dekat kawasan Migdal Eder. Oh dia di palungan. Betul di palungan tempat apa makannya domba-domba itu. Oh, palungan yang seperti apa? Palungan tempat di mana makanan dari domba-domba dimasukkan ke situ. Terbuat dari batu, ukiran batu. Jadi kandang dombanya itu ya ruangan yang berupa gua. Kristusnya dibaringkan di atas palungan yang terbuat dari batu. Itu loh. Jadi mana yang bertentangan? Patne bahasa Yunaninya. Itu bisa berarti kandang, bisa berarti palungan. Tergantung apa konteks. Jadi apa yang perlu diributkan? Jadi kadang mereka itu tidak mengerti apa yang berbeda dan apa yang bertentangan. Mereka tidak paham itu. Begitu ya. Oke? Oke, Kak. Ya. Oke, baik. Makanya sampai disuruh katanya bilang kalau begitu mana yang mau hapus Rasul apa kitab Tidak Matius perlu apa dihapus. Lukas yang mau dipakai? Apa Katanya yang perlu begitu. dihapus? Loh, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu memberikan kesaksian yang berbeda. Bukan kesaksian yang bertentangan. Kalau kesaksiannya sama, ngapain ditulis 4-4-nya? Gitu loh. Kesaksiannya memang berbeda, tetapi tidak bertentangan. Kalau kesaksiannya sama, ngapain mesti 4 ditulis? Kenapa nggak 1 aja? Gitu loh. Ya justru ini membuktikan kekristenan itu terbuka dengan naskah yang ternyata dalam pemeliharaan Tuhan dan ilham dari Roh Kudus ternyata tak satu pun naskah-naskah kita bertentangan. Oh ada yang berbeda belum tentu bertentangan. Gitu. Tapi kalau bertentangan sudah pasti berbeda. Gitu ya. Jadi tidak perlu pusing. Jangan belajar kekristenan sama yang bukan Kristen.